Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kenakalan remaja. Perkenalkan, nama saya Masrurah, NIM 3518020 sebagai moderator, dan teman saya Aprilia Arumsari, NIM 3518090 sebagai pemateri, serta Mbak Nada Alfa Farah dengan NIM 3518018 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Mas Asep Fatur Rahman dengan NIM 351801118 sebagai pemateri. Materi yang pertama mengenai pengertian remaja serta pengertian kenakalan remaja akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia Arumsari. Yang pertama ada pengertian remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin adolescere yang memiliki arti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menuju dewasa. Sedangkan menurut bahasa aslinya, remaja sering dikenal dengan istilah adolescence. Menurut Piaget, istilah adolescence memiliki arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut Mons, masa remaja berlangsung dari 12 sampai 21 tahun. Dengan pembagian 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal dan 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan. Dan yang terakhir 18 sampai 21 tahun merupakan masa remaja akhir. Adapun batasan seorang anak dikatakan telah dewasa. Yang pertama, telah masuk usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Yang kedua, telah mencapai umur genap 21 tahun serta belum menikah apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun. Selanjutnya, ada pengertian kenakalan remaja. Dalam konsep psikologis, istilah baku untuk penyebutan kenakalan remaja ialah juvenile delinquency, yang mempunyai arti perilaku jahat atau dursila. Gejala, sakit, atau patologi secara sosial pada anak-anak atau remaja disebabkan oleh satu bentuk pengadilan sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang merupakan kejahatan atau kenakalan remaja. Juvenil berasal dari bahasa Latin juvilins, artinya anak-anak, anak muda. Ciri karakteristik pada anak muda, sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari bahasa Latin yaitu delinquere, yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain-lain. Dalam arti luas, paham kenakalan remaja meliputi bentuk anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Kenakalan remaja dapat diartikan pula sebagai perbuatan anak remaja yang bersifat antisosial yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun keluarga. Contoh sederhana, perkelahian antara sekolah, pencurian, dan pembentukan geng-geng motor yang menimbulkan keresahan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi identitas, kontrol diri, proses keluarga, fitrah iman yang belum berkembang sempurna, dan agama. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua, keluarga, ataupun guru, kurangnya sarana penyaluran waktu senggang, pendidikan yang kurang, dan yang terakhir komunitas atau lingkungan. Kemudian D. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi 4. Yang pertama, kenakalan neuropatik atau delinquency neuropatik. Yang kedua, kenakalan terisolasi atau delinquency terisolasi. Yang ketiga, kenakalan psikopatik atau delinquency psikopatik.
Dan yang keempat, kenakalan defak moral atau delinkuensi defak moral. Penanggulangan kenakalan terhadap remaja itu bikin jadi dua, yaitu preventif dan represif. Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai pengenalan diri sendiri, menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, penyesuaian diri, dan orientasi diri. Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri melalui percakapan dan kelompok.